Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, kami dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang konsep dasar kebidanan. Di konsep dasar kebidanan kali ini, kami akan menjelaskan tentang definisi dan bentuk asuhan kebidanan. Nah, sekarang mari kita mendengar dan menyimak penjelasannya. Di sini, untuk yang definisi, saya Nurhayati Ratih yang akan menjelaskannya. A. Definisi. Nah, untuk definisi ada beberapa pendapat, yaitu diantaranya adalah 1. Menurut Kemenkes Republik Indonesia tahun 2016, asuhan kebidanan merupakan kegiatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada klien yang memiliki masalah atau kebutuhan dalam masa kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, dan keluarga berencana. 2. Menurut Kemenkes tahun 2007, asuhan kebidanan adalah proses pengambilan keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh bidan sesuai dengan wewenang dan ruang lingkup praktiknya berdasarkan ilmu dan kiat kebidanan. Adalah penerapan fungsi dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada klien yang mempunyai kebutuhan atau masalah dalam bidang kesehatan ibu pada masa hamil, masa persalinan, nifas, bayi setelah lahir, serta keluarga berencana. 3. Menurut Kemenkes nomor 320 tahun 2020, asuhan kebidanan adalah rangkaian kegiatan yang didasarkan pada proses pengambilan keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh bidan sesuai wewenang dan ruang lingkup praktiknya berdasarkan ilmu dan kiat kebidanan. Yang keempat adalah menurut Burhan tahun 2015. Asuhan kebidanan adalah asuhan yang diberikan kepada ibu dalam kurun reproduksi, di mana seorang bidan dengan penuh tanggung jawab wajib memberikan asuhan yang bersifat menyeluruh kepada wanita semasa bayi, balita, remaja, hamil, bersalin, sampai menopause. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan mengenai beberapa pendapat tentang definisi asuhan kebidanan. Untuk selanjutnya adalah bentuk asuhan kebidanan yang akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Nur Malasari, dan akan dilanjutkan oleh Nur Rita. B. Bentuk asuhan kebidanan. 1. Asuhan kebidanan kehamilan. A. Pengertian. Kehamilan didefinisikan sebagai fertilasi atau penyatuan dari spermatozoa dan ovum dan dilanjutkan dengan nidasi atau implantasi. B. Proses. Proses kehamilan diawali dengan proses pembuahan atau konsepsi. Pembuahan atau konsepsi sering disebut fertilasi. 2. Asuhan kebidanan persalinan. A. Pengertian. Persalinan adalah proses pengeluaran konsepsi yang dapat hidup dari dalam uterus ke dunia luar. B. Proses. Kala 1. Kala 1 adalah kala pembukaan yang berlangsung antara pembukaan 0 sampai pembukaan lengkap. Kala 2 atau kala pengungsiran. Persalinan kala 2 dimulai sejak pembukaan lengkap sampai terjadi pengeluaran seluruh janin. Kala 3 atau penutupan urin. Setelah kala 2, kontraksi-kontraksi uterus berhenti sekitar 5 menit sampai 10 menit. Dengan lahirnya bayi, mulai berlangsung perlepasan plasenta pada lapisan nitabus karena sifat retraksi otot rahim. Kala 4 atau observasi. Kala 4 dimaksud untuk melakukan observasi karena pendarahan postpartum paling sering terjadi pada 2 jam pertama. 3. Asuhan kebidanan masa nifas. A. Pengertian. Masa nifas
atau puerperium adalah masa yang dimulai setelah plasenta keluar dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan semula atau sebelum hamil. B. Tahan masa nifas. Masa nifas dibagi menjadi 3 tahap, yaitu puerperium dini, puerperium intermedial, dan remote puerperium. Yang keempat, asuhan kebidanan bayi baru lahir. A. Pengertian. Bayi baru lahir atau BBL normal adalah bayi yang lahir dari kehamilan 37 minggu sampai 42 minggu dan berat badan 2.500 gram sampai 4.000 gram. B. Tahap bayi baru lahir. Tahap pertama, pada tahap ini digunakan sistem skuring. Tahap kedua, tahap transisi reaktivitas. Tahap ketiga disebut tahap periode pengkajian. Kelima, asuhan kebidanan ibu KB. A. Pengertian. Keluarga berencana adalah usaha untuk mengukur jumlah dan jarak anak yang diinginkan. Untuk mencapai hal-hal tersebut, maka dibuatlah beberapa cara untuk alternatif untuk mencegah atau menunda kehamilan. B. Macam-macam metode KB. Pada penjelasan ini, ada beberapa macam-macam metode KB, yaitu metode amenorrhea, metode keluarga berencana alamiah atau KBA, senggama terputus, kondom, diafragma, spermisida, kontrasepsi kombinasi atau hormon estrogen dan progesteron yang dibagi menjadi 2, yaitu pil kombinasi dan suntikan kombinasi. Selanjutnya, kontrasepsi suntikan progestin sangat efektif dan aman. Kontrasepsi pil progestin, kontrasepsi implan, AKDR dengan progestin, AKDR, dan kontrasepsi mantap yang dibagi menjadi 2, yaitu tubektomi dan vasektomi. Nah, untuk kesimpulannya adalah asuhan kebidanan mengutamakan kesinambungan pelayanan atau continuity of care. Sangat penting bagi wanita untuk mendapatkan pelayanan dari seorang profesional yang sama atau dari satu tim kecil tenaga profesional. Sebab dengan begitu, maka perkembangan kondisi mereka setiap saat akan terpantau dengan baik. Selain itu juga, mereka lebih percaya dan terbuka karena mereka sudah mengenal si pemberi asuhan. Bidan harus memberi pelayanan kebidanan yang kontinu atau continuity of care mulai dari ANC, INC, asuhan BBL, asuhan postpartum, asuhan neonates, dan pelayanan KB yang berkualitas. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.